Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi akmala ad-dina wa wadaha at-tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumaddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan membahas kitab Usul Fikih karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang disyarah oleh Dr. Said bin Nasir bin Abdul Aziz As-Sitri. Sebelumnya kita akan berikan sisipan ilmu, tambahan-tambahan. Sisipan ilmu adalah komentar-komentar tentang banyak hal. Dan bebas, ini bebas, tidak terkait dengan satu ilmu, banyak ilmu. Karena saya belajar banyak bidang yang saya pelajari, ya saya boleh bebas dengan bahas apapun yang saya ketahui. Yang pertama adalah saya tampak, ini sisipan ilmu yang pertama ya. Kita seorang dai itu, saya sebagai seorang dai ini di kampung ini, itu tidak mungkin tanpa ada ujian. Dan ujian itu adalah bisa berupa musuh dakwah, yaitu orang-orang yang merasa terusik. Karena dakwah itu akan membenarkan yang benar dan menyalahkan yang salah. Maka ada orang yang merasa benar padahal salah, begitu disalahkan itu terusik. Nah ini saya banyak terjadi kan. Begitu terusik pasti ada main politik di situ. Nah, itu pasti. Itu sunnah para rasul, dari dulu sunnah rasul gitu. Dan saya terjadi itu ngalamin. Karena itu saya itu terjadi di dua pengajian saya itu ada kasakusuk begitu. Akhirnya ya bisa dianggap ya menghalangi saya, dan akhirnya saya itu orangnya kan perasa. Jadi saya mundur gitu. Jadi saya itu perasa orangnya. Saya itu orangnya tidak memaksa. Jadi kalau memang tidak menghendaki atau menghalangi, saya itu orangnya ya nggak apa-apa, santai aja. Saya nggak datang lagi dua tempat. Biasa saya khutbah juga ketika ada indikasi gestur gitu loh. Dan memang saya juga mendengar juga bahwa begitulah untuk tidak memberikan kesempatan kepada saya. Saya juga nggak naik lagi. Itu biasa. Saya itu orangnya perasa. Saya nggak maksa. Ternyata memang benar juga bahwa bahkan di blok saya sendiri, musola sendiri yang musola tempat tinggal saya, itu ada orang asing masuk, orang luar, ingin mengkudeta lah bahasa itu, mengkudeta saya itu, karena saya kan jadi imam di kudeta. Jadi tiba-tiba maju aja gitu. Dan saya itu orangnya gak mau ribut juga, padahal ini musola keluarga kami yang bangun. Sampai orang tua saya itu jual perusahaan itu. Bang. Tapi ini orang asing, tapi saya itu orangnya gak mau ribut. Karena itu pasti ada restu orang-orang tertentu yang ingin menguasai. Ya saya ya ingin melemahkan saya. Yaitu saya itu orangnya juga gak kalau mau diskusi ilmiah saya layanin gitu. Tapi kan mereka gak mau. Saya mainnya politik ya. Saya itu orang politik, saya gak suka yang gitu. Ya terserah. Ya, sebagaimana ucapan kemarin kan saya kata, kita ini umat Islam itu fitnah terbesarnya itu adalah hubur riasyah. Itu senang kepemimpinan. Jadi kalau semua orang ingin jadi pemimpin, seperti tadi yang kudeta begitu, itu bisa bertikai, itu bisa menyebabkan perpecahan. Dan terjadi di zaman ini, kita cerita sejarah ya. Kenapa terjadi peperangan atau bahkan para sahabat itu terjadi perang? Itu sebenarnya karena ada hubur riasah gitu, ingin jadi pemimpin gitu. Jadi satu dia sudah jadi pemimpin, yang satu gak tunduk gitu.
Nah, sampai sekarang itu kalau kenapa terjadi khawarij itu terjadi pertumpahan darah, karena itu huburi asah itu. Dan ini obatnya nih kasih obat. Saya kasih obat sekarang. Obatnya itu umat Islam itu baru selamat kalau dia itu tidak huburi asah, tidak senang untuk merebut kepemimpinan. Bahkan kepemimpinan dia dikudeta pun udah santai aja. Gitu loh. Nah kalau udah begitu dia aman. Ini saya ini kayak dikudeta padahal jadi imam aja apa sih? Cuman masalahnya kan dijali apa namanya itu aturan agama, imam itu tidak boleh orang itu memimpin di wilayah orang lain. Itu aturan agama. Dan dia didobrak juga begitu ya. Udah terserah kamu. Nah, kamu tanggung jawab dengan kepada Allah nanti dan kepada Rasulullah karena itu melanggar aturan agama. Tapi ya udah saya gak mau ribut. Jadi saya mengalah juga. Saya terus mengalah terus. Saya mengalah terus terang. Jadi kalau saya terus mengalah terus, tinggal sisa satu. Kalau memang begitu juga, saya akan mengalah terus. Silahkan, ambil semua ambil. Tidak masalah, ambil semua. Kalau memang saya berusaha ingin dipadamkan misalkan di sini, silahkan. Tapi ini cerita ya. Allah itu tidak diam. Bentuk tidak diamnya itu Allah tahu. Allah saya itu merasakan gitu ya. Di kemarin tuh kenapa Facebook saya tiba-tiba melonjak itu followernya. Kan saya nggak pernah add orang lain. Ada yang kenal saya nggak add juga. Jadi karena akun juga bukan pakai nama saya, bukan nama pribadi, bukan Muhammad Rohimat gitu. Itu pakai nama saya Muhammad Rohimat itu udah saya hapus itu. Kenapa? Saya ngerasa ada waktu zaman dulu itu di era Pak Jokowi itu kayak nggak sehat gitu loh. Jadi kayak ada kriminalisasi begitu. Jadi saya tuh nggak suka gitu. Karena kalau orang mengkriminalisasi itu, apalagi pakai undang-undang ITE yang karet gitu, ya itu bisa kena semua. Jadi saya tuh nggak suka. Jadilah hapus aja. Padahal isinya tuh bagus semua. Dan teman-temannya itu kelas menengah ke atas hampir semua gitu. Orang pasar modal semua. Itu. Tapi saya hapus juga. Walaupun saya nyesel tuh sekarang. Akhirnya saya bikin ketika saya udah di kampung, saya bikin akun pekebun milenial. Itu sebenarnya saya mau lagi mengembangkan perkebunan, jadi dalam rangka branding gitu. Tapi saya belum pernah upload apa-apa, belum pernah ngomong apa-apa. Akhirnya karena saya itu biasa dakwah juga, akhirnya saya share dakwah saya yang di YouTube ini melalui akun ini. YouTube ini kan sekarang followernya baru 138. Tiba-tiba di Facebook ini melonjak. Hari kemarin itu dalam satu hari dari 50-an ke sekarang 7.800 dalam sehari. Saya nilai itu adalah bentuk campur tangan Allah. Saya mau dipadamkan dakwah saya di sini, tapi Allah selamatkan saya di media sosial gitu, dan jangkauannya lebih luas. Dan setelah saya cek, ternyata ada report dari Facebook. Jadi ada Facebook itu membuat report, dia bikin semacam banner gitu loh, masuk di profil saya. Saya itu ternyata direkomendasi oleh Facebook sebagai profile yang recommendable istilahnya. Orang yang layak untuk direkomendasikan untuk diikuti. Karena katanya profil semacam saya ini adalah orang yang mempersatukan. Jadi direkomendasikan ke orang-orang baru untuk mengikuti saya. Ini Facebook itu begitu di report. Jadi ada saya ini direkomendasi oleh Facebook untuk meningkatkan user base saya atau misalkan follower saya. Karena saya dianggap orang yang layak untuk diikuti, karena dianggap orang yang mempersatukan. Itu Facebook, penilaian Facebook. Ini campur tangan Allah. Jadi saya kalau mungkin bahasa persekusi terlalu ini ya, berusaha untuk dipadamkan di kampung saya sendiri, tapi malah Facebook itu jangan jalan Allah itu melalui Facebook kan mengangkat saya dengan saya dijadikan orang yang dianggap direkomendasikan layak untuk diikuti. Karena katanya termasuk orang yang bisa mempersatukan. Itu satu. Yang kedua, jadi pelajaran pertama itu adalah kita harus
kalau udah masuk medan dakwah ini harus siap menjadi orang yang sabar. Harus jadi sabar satu. Menjadi orang yang bukan tadi mencintai kepemimpinan. Jadi kalaupun kita dikudeta, walaupun kita berhak, ambil aja, gak masalah, ambil silakan. Walaupun saya ini berhak misalkan jadi imam, jadi apa, secara aturan agama, ambil aja silakan. Jangankan begitu, santai. Begitu. Kalau nggak misalkan begitu, ya akhirnya dakwah ini luas juga gitu loh. Sebenarnya dakwah ini luas. Kita nggak dibatasi. Mereka hanya berkemampuan di sini, mungkin wilayah sini satu desa mungkin. Tapi desa sebelah nggak sanggup. Makanya mungkin kalaupun saya misalkan pindah ke desa sebelah, dakwahnya nggak sanggup mereka itu. Jadi kemungkinan saya juga akan pindah ke desa sebelah. Fokus digeser dakwahnya di desa sebelah, di desa apa namanya itu, yang masjid yang kebetulan dikelola oleh uak kami. Jadi kalau saya udah pindah ke situ, nggak bisa lagi menjangkau saya. Plus saya di media sosial, mereka nggak bisa ngejangkau juga. Jadi ya biarin aja. Orang itu akan ada yang tidak suka terhadap dakwah ini. Walaupun kita benar, apa salahnya sih para nabi? Para nabi itu apa salahnya? Tapi kan banyak yang memusuhi gitu. Walaupun kadang-kadang keluarganya, kadang sampai ada yang membunuhnya. Itu para nabi, apa salahnya para nabi? Tapi tetap, kenapa? Karena ini sunatullah. Itu satu. Yang kedua, tinjauan yang sisipan yang ilmu yang kedua. Saya baru mendengar atau menonton ulasan dari Profesor Renal Kasali. Akan saya tag Pak Renal Kasali. Dan mungkin akan saya kirim lewat WhatsApp juga. Beliau itu mengulas tentang masalah yang menimpa Sritek dan Nyonya Menir, yaitu perusahaan yang kena pilot. Saya itu ada cerita tentang Sritek itu. Saya ini pernah punya saham Sritek, ya sedikit sih. Tapi artinya saya itu kan berkecimpung di dunia pasar modal. Saya punya teman itu namanya Uki Jaya Mahendra. Itu merekomendasi beli Sritek saat itu. Dan saya pernah bertemu sama direkturnya Sritek. Itu pernah macam-macam acaranya. Tapi ya acaranya Sritek saya datang tuh, sempat ngobrol sama direkturnya Sritek. Masalah Sritek ini memang kalau ditinjau sih sebenarnya nggak satu sudut. Di sudut perusahaan bisa jadi memang karena kebanyakan utang. Tapi kan faktor lain itu ini nggak satu faktor itu kegagalan itu. Kegagalan faktor lain itu pernah ngalamin COVID juga kan kemarin. Kita kena COVID. Dan kalau COVID itu kan ekonomi seperti kayak berhenti gitu. Berhenti. Udah kita nggak tahu nih COVID ini sebenarnya beneran COVID atau memang sebenarnya adalah konspirasi juga. Karena orang-orang luar tuh masih nganggap itu konspirasi, itu sengaja untuk melumpuhkan ekonomi, sengaja untuk manusia itu menggeser gitu loh dari dunia yang tadinya kan ditakut-takutin semua gitu. Tadinya dunia yang kita berinteraksi secara langsung menjadi digital gitu kan. Itu artinya kan yang boom digital kan saat itu. Imbasnya kan dari COVID itu bukan hanya banyak perusahaan kan, banyak ini perusahaan kayak Transmart kan banyak yang tutup kan. Jadi belanja itu mengubah perilaku ini. Kalau belajar perilaku konsumen, saya nggak belajar mata kuliah itu karena saya ngambilnya keuangan. Tapi kalau kita paham lah, kalau perilaku konsumen itu berbuah tuh saat itu. Jadi dari dunia yang kalau transaksi itu langsung menjadi online, nah, itu yang boom online itu. Jadi kalau kayak Amazon, kayak yang begitulah. Kalau kayak harusnya sih kalau kayak ya perusahaan-perusahaan online begitu ya.
Yang menguat itu adalah di bidang ekspedisi, itu pasti menguat. Nah itu ada dugaan itu kalau orang luar negeri itu, orang Amerika masih nganggap itu adalah konspirasi, dan kayak Donald Trump itu sebenarnya nggak percaya itu sama yang begitu, ini konspirasi gitu. Itu dua ya. Jadi banyak faktor. Salah satu faktor yang besar, ini perlu diuji lagi, dinilai lagi, adalah tentang kebijakan pemerintah pasti, yaitu membuka keran impor. Ini keran impor yang dibuka itu, maka perusahaan itu banyak yang kolaps. Kita kalah sama Cina. Nanti kita tag Kementerian Perdagangan supaya nanti ditinjau itu, dianalisis benar gak itu. Karena kan yang mengalami masalah di kayak Sitek itu kan perusahaan tekstil, kan ternyata industri yang kena, bukan hanya satu orang gitu. Itu bukan satu perusahaan, itu industrinya. Berarti ini ada pengaruh. Nah sekarang kita kasih sisipan yang ketiga. Di dalam ketika saya kuliah di Unpad, itu semester berapa, 4 kita atau berapa, ada mata kuliah perdagangan internasional. Dosen kami bilang, itu namanya Pak Utang, sudah meninggal, semoga Allah ampuni beliau. Allahumma warhamhu wa'afihi. Itu pentingnya Anda punya murid yang mengerti agama. Kadang-kadang begitu udah meninggal masih ada yang doain. Walaupun bukan ngajar agama, saya doain. Saya kadang mendoakan semua guru. Kalau saya lewat itu ada, di sini ada yang guru meninggal, setiap saya lewat saya doakan beliau, ada saya doakan doa-doa saya, guru-guru saya yang lain. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Nah, kata Pak Utang begini. Sebenarnya negara-negara itu memiliki motif untuk memupuk kekayaan. Ini motifnya. Jadi motif kekayaan itu kalau bicara sekarang itu adalah memupuk mata uang asing atau ya reserve. Negara-negara besar itu dulu ketika mereka belum bisa bersaing, itu penerapan strateginya adalah proteksionisme. Jadi membatasi barang-barang impor supaya produk dia itu yang dihasilkan dalam negeri itu bisa dibeli sama warga negaranya. Jadi impor dibatasi. Begitu mereka sudah mencapai economies of scale, itu produk itu banjir didinya, maka dia perlu untuk menjual keluar. Nah, baru di situ ada gerakan untuk kampanye perdagangan bebas. Makanya terbentuk WTO kan. Kayak model Amerika itu dari dulu itu kan kita kenal kan, WTO, perdagangan bebas, itu dikampanyekan itu saat kan perdagangan bebas itu membuat kita itu sejahtera. Padahal itu sejahtera untuk mereka. Negara-negara berkembang itu hanya jadi pasar gitu loh. Ini para pejabat perlu paham ini. Ya kalau nggak paham, kalau bisa dianggap lainnya itu, ya itu bisa akan termakan sama kampanyenya mereka gitu. Nah ini kata Pak Utang. Tapi sekarang kebuktikan ketika negara berkembang itu kayak Cina itu menjadi efisien dan menjadi mampu bersaing karena dia memiliki skala ekonomi lebih bisa mengalahkan Amerika, begitu salah satunya. Makanya kan di zaman Donald Trump sekarang dia balik lagi tuh menggunakan proteksionisme lagi. Apa motifnya? Untuk melindungi negara. Motifnya begitu. Dia itu menilai negara itu mampu bersaing atau tidak. Kalau dia mampu bersaing, minta dibuka perdagangan bebas. Tapi kalau dia tidak bisa bersaing, minta diproteksi. Gitu. Jadi kembali kepada national interest. National interest. Ini sisipan keberapa? Ketiga. Jadi begitu. Kita ini sebagai negara ini, kita harus paham dalam konteks geopolitik internasional itu. Kita jangan ikut-ikutan gitu. Ikut-ikutan itu namanya latah. Kita harus punya strategi. Kita dijadikan pasar sekarang. Indonesia posisinya di mana? Ketika Amerika itu merasa
mampu bersaing, dia pengen perdagangan bebas. Ketika mereka kalah bersaing, pengen ada tarif, makanya perang tarif. Cina itu begitu. Nah, Cina itu sekarang menguasai. Nah, kalau Cina sekarang ingin perdagangan bebas, Cina. Bahkan dia itu membuat proyek besar namanya BRI itu, Belt and Road Initiative, yang disebut dengan jalur sutra baru itu, jalur modern. Tujuannya apa sih sebenarnya? Menguasai sumber daya di dunia. Sekaligus sumber daya alamnya ditarik sama Cina, dikuasai. Plus dia bisa gampang untuk melakukan ekspor. Cina pinter juga tetap Cina. Nah, kita nih di mana? Posisi kita nih Indonesia itu ya sekarang dekat ke Cina. Ya intinya sih gak masalah, kita sih bekerja sama-sama mana aja, tapi kita harus tahu national interest kita. Jangan senang untuk didorong-dorong, akibatnya jatuh. Nah kita sekarang nih, apakah Sritek ini kita kembali itu jatuh itu ada potensi, ada pengaruh kebijakan pemerintah yaitu membuka impor, itu bisa dianalisis. Tapi yang menurut saya pernah dengar ya ulasannya, atau saya pernah baca gitu ya, itu memang ya pernah impor itu dibuka. Berarti ada konsep kekeliruan kebijakan, salah satunya. Itu boleh diambil, nanti kita tag Kementerian Perdagangan. Sekarang sisipan ilmu yang kelima ya. Saya akan komentari sedikit tentang, tadi ada saya lihat video itu tentang Ridwan Kamil. Ridwan Kamil itu ada mengalami kegagalan di dalam politik, maksudnya Pilgub Jakarta. Kenapa? Ya, faktornya itu bisa dianalisisnya itu adalah ya basis masanya nggak kuat di Jakarta. Ridwan Kamil itu basis masanya di Jawa Barat. Berarti konsep politik kita itu, walaupun dia menguasai politik tuh banyak diborong sama dia semua, supaya Anies Baswedan tidak bisa mencalonkan. Tapi akhirnya ya tetap kalah karena ternyata Anies Baswedan mendukung orang lain. Ada juga ternyata. Walaupun Pramono Anung kan menang ya, Pramono Anung itu tidak populer awalnya karena didukung oleh Anies Baswedan jadi menang. Jadi yang punya basis sosial di masyarakat Jakarta itu Anies Baswedan. Jadi kalau Anies Baswedan yang maju kemungkinan menang. Tapi karena Anies Baswedan dicegal, Ridwan Kamil maju, maka Ridwan Kamil kalah. Walaupun secara teorinya masa dia mau melawan sama kota kosong. Ada faktor barangkali ini karakter masyarakat Indonesia nggak suka juga orang yang menjegal-jegal itu gitu loh. Ridwan Kamil itu hanya alat, jadi ada di belakangnya itu berusaha menjegal Anies. Ridwan Kamil di depannya, frontlinernya. Akhirnya kan nggak suka sama Ridwan Kamil, akhirnya Ridwan Kamil kalah kan. Ninggalin Jawa Barat, padahal Jawa Barat itu provinsi terbesar. Ya kan, akhirnya masuk di Jakarta kalah pula. Dan masalahnya juga beliau itu dari Jakarta itu nggak begitu kuat memang basisnya, dan mungkin historisnya itu kadang ada hal-hal yang nggak begitu bagus. Sehingga ketika beliau itu yang memang bobotoh, yang ini termasuk ini politik sepak bola ini pengaruhnya. Sepak bola ini fanatik sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada Persib itu kan bobotohnya kuat. Ketika berubah beliau itu berganti baju menjadi Persija katanya, ya tetap aja gak diterima sama Persija. Ini masalah itu kita perlu perhatikan. Masalah politik tentang sepak bola ini kuat fanatisme. Dan memang kadang-kadang ada bahaya fanatisme itu, saya sampaikan. Kita nggak boleh terlalu fanatik. Maksudnya gak boleh terlalu fanatik. Dalam segala hal fanatik itu gak bagus ya. Dalam agama pun fanatik itu gak bagus. Kalau orang terlalu fanatik itu bisa menghalalkan segala cara. Yang haram aja dobrak demi fanatisme. Nah, itu gak benar. Membunuh kadang. Ini fanatik itu gak baik. Kita itu boleh, maksudnya fanatik berlebihan. Kita hanya wajar sewajarnya aja. Tapi kalau berlebihan tuh gak bagus juga dalam agama.
Tapi ternyata di dalam segala hal ada fanatismenya. Misalkan alasan sepak bola ada fanatisme. Karena terjadi sering kerusuhan kan, sering terjadi kerusuhan. Tapi memang secara umum Persib ini fanatismenya rada kuat. Kita harus tahu karakteristiknya. Jadi fans atau misalkan bobotoh itu ketika orang pindah ke Persija sama Persib itu kan bisa dianggap musuh bebuyutan dari konteks itu kan. Karena kadang-kadang kan sering ribut juga kan. Nah ini ada kelemahan, harus hati-hati. Tapi memang ada karakter bahwa sepak bola kadang-kadang ada fanatik kadang-kadang. Kita kalau di Bandung ya ketika ada kampanye itu kita harus mengikuti, misalkan kalau mereka mengangkat tangan segala macam itu orang takut harus ngikutin juga, ada fanatik. Tapi memang harus hati-hati, ini ada risiko. Kita sampaikan fanatik ini dalam segala hal itu nggak baik, dalam segala hal, dalam agama bahkan di setiap pemeluk agama itu ada fanatiknya. Bahkan ini sampaikan ya, agama yang bisa moral ya, fanatisnya itu ada, yaitu ekstrim. Jadi kalau ekstrim itu mengkafirkan, pokoknya begitu, mengkafirkan orang yang harusnya nggak dikafirkan, itu kan ekstremis kan? Bahkan sampai menghalalkan darah. Di dalam agama juga ada, di umat Islam ada, di Islam itu ada yang fanatik itu, yaitu golongan Khawarij itu fanatik gitu. Nah itu bahaya. Ini yang disebut dengan takfiri, orang yang mengkafirkan. Dan di setiap pemeluk agama ada, di pemeluk Kristen juga ada. Waktu kemarin itu, waktu dulu perang salib itu kan mereka fanatik. Kenapa ada inkuisisi gitu kan, ada fanatik itu. Semua orang harus masuk Kristen, kalau enggak dibunuh. Itu kan fanatik tuh. Di Hindu juga fanatik. Hindu itu makanya India sekarang lagi di ini fanatisme Hindu. Kita ini sebenarnya memang harus membiasakan diri sebagai orang yang gak fanatik. Boleh kita memilih berkeyakinan sesuatu, tapi kita tidak memaksakan orang. Silahkan kamu mau berpemahaman apapun, boleh, kita tidak maksa. Kita hanya menyampaikan ini yang benar, ini yang salah. Kita gak pernah maksa. Silahkan, nanti pilih-pilih, nanti di akhirat juga akan ada tanggung jawabnya. Begitu aja, santai. Sekarang kenapa terlalu fanatik? Nah, fanatik terhadap budaya sendiri itu bahaya. Wah, ketika misalkan ini budaya gini-gini. Kalau terlalu fanatik walaupun terhadap budaya, kadang bisa terhalang dari hidayah. Kan gitu. Saya nggak mau fanatik, saya itu orangnya nggak fanatik. Budaya aja kalau nggak bagus saya tinggalin. Ya saya ada fanatik terhadap Islam saya ada. Tapi bukan berlebihan. Karena saya tidak pernah memaksakan. Silakan, saya cuma menyampaikan. Saya fanatik terhadap Islam, fanatik terhadap sunnah. Artinya kalau yang bid'ah saya tinggalin gitu loh. Tapi kan kalau Anda mau melakukan bid'ah terserah kamu. Saya nggak maksa. Saya cuma menyampaikan ini bid'ah. Saya tinggalkan. Kalau kamu maksa ya silakan, saya sudah sampaikan ini bid'ah. Nanti di akhirat ditegakkan hukumnya, ini bid'ah apa sunnah. Kalau kamu nggak mau menerima ya terserah kamu. Gitu, kita begitu aja konsepnya. Gak mungkin sebenarnya kita itu membenarkan semua, itu gak mungkin. Dalam semua agama itu juga harus kita berkeyakinan agama kita itu benar, harus. Dan kalau enggak kamu meragukan. Yang gak boleh itu memaksakan. Kamu harus ikut saya, kalau enggak saya bunuh. Nah itu yang gak boleh. Itu yang gak boleh. Silahkan kamu sesuai keyakinan masing-masing. Dan karena keyakinan masing-masing berarti kamu merasa benar terhadap keyakinan kamu. Dan pasti otomatis menganggap orang lain salah. Yang penting jangan maksa. Udah gitu aja, jangan maksa ke orang lain. Gak apa-apa, beda masa kita harus sama sih. Ini udah takdir juga kok sama. Masa satu keluarga aja kadang beda. Ya gak apa-apa, beda-beda. Yang penting kita itu sekedar begitu aja. Ini yang benarnya menurut saya begini, dalilnya begini, hujahnya, argumennya gini. Kalau kamu maksa ya silakan. Karena kamu akan ada pertanggungjawaban. Nanti kan masing-masing kita di akhirat masing-masing. Oke, ini sisipan yang kelima. Sisipan ilmu yang keenam. Sisipan ilmu yang keenam. Jadi misalnya fanatisme nggak bagus dalam segala hal, terhadap budaya, terhadap madhab. Kalau Anda tahu madhab,
Ada orang yang fanatik terhadap madhab itu juga jelek. Oh, saya mengikut madhab Syafi'i, terus mau ngejelek-jelekan madhab yang lain gitu, merasa ada paling benar aja, itu enggak boleh. Kan ada cerita tuh, kisah ada orang fanatik terhadap madhab Hanafi gitu. Katanya sampai gara-gara fanatiknya membuat hadis palsu katanya. Apa ya kalimatnya? Tidak ada yang lebih memberikan madorot melebihi iblis selain Muhammad bin Idris, katanya gitu kan. Gitu. Itu kan kemarin ini mencela Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris kan. Dan tidak ada yang bisa memberikan madorot lebih madorot melebihi iblis selain Muhammad bin Idris. Subhanallah, Imam Syafi'i dicela. Ini fanatik. Sampai berdosa atas Nabi bersabda begini. Itu fanatik. Hati-hati, kita nggak boleh fanatik. Karena itu, ini sekarang sisipan ke-6. Saya itu orangnya nggak fanatik. Saya itu terbiasa mendengar dari berbagai kelompok organisasi dan dari berbagai pemikiran. Saya biasa. Makanya saya itu, guru-guru saya itu ada yang tersebar di NU, Nahdiyin atau Aswaja, ada di Muhammadiyah, ada di Persis, pasti ada di Al-Irsyad, ada di Salafi. Jadi saya itu mendengar dari berbagai orang, dari berbagai kelompok. Jadi saya tahu pemikiran-pemikiran mereka gitu. Dan saya nggak fanatik. Dan saya sekarang mau sampaikan, saya minta maaf sekaligus. Saya ini melayani, kadang-kadang berdiskusi ilmiah sama orang-orang dari kelompok Nahdiyin atau NU. Banyak orang, para kiai-kiai dari Madura itu. Sampai mereka katanya dari sebut ada 8 striker. Striker itu artinya apa sih? 8 orang tokoh yang menyerang ustadz-ustadz Salafi, gitu loh maksudnya. Kan striker mereka. Jadi mereka itu motifnya menyerang. Kayak saya dengar ya para ustadz ini, saya melihat para ustadz Salafi dicela semua sama mereka. Termasuk Ustadz Jul itu dicela sama mereka. Ini saya, kenapa ya Ustadz dicela? Ustadz Firanda, Ustadz Khalid, apalagi Ustadz Haris Abu Naufal. Akhirnya saya terlibat sama diskusi. Ada pasalnya apa sih? Kok kamu mencela para ustadz? Akhirnya saya diskusi. Ketika saya diskusi, masalahnya memang kadang mereka benar juga celahannya. Jadi kadang-kadang memang celahannya itu kepada Ustadz Salafi itu ada benarnya. Dan saya minta maaf ke Ustadz Salafi. Saya tidak bela Anda gitu loh. Ketika salah ya udah salah. Ya gitu. Ya udah salah, gak masalah. Kadang dicela dalam bacaan. Saya minta maaf semuanya. Ustadz Jul dianggap kadang-kadang ada keliru mungkin motif, misalkan tentang ucapannya Izzuddin bin Abdul Salam. Saya tidak bela juga, padahal guru saya. Saya nggak fanatik loh, salah ya, memang salah, mungkin yang saya baca memang salah ucap kali atau salah kutip atau salah membaca kalimat. Itu guru kami ada kritik. Ustadz Firanda itu kan, saya tidak bela juga. Oh ya, memang ada benarnya kritikannya. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid itu ada banyak kritikannya. Dan Ustadz Haris, saya maaf nih sama Ustadz Salafi, saya tidak bela. Kenapa? Wah, kalau memang kenapa harus saya bela? Saya juga gak bisa ngebela aja. Kalau memang bener ada kadang-kadang salah baca, ya udah terima aja salah baca. Salah ucap, ya udah terima aja salah ucap. Begitu saya diskusi sama mereka gitu. Nah, tapi akhirnya mereka menantang strike gitu kan, menyerang Ustadz Salafi. Siapa yang 8 orang itu coba kumpul diskusi sama saya. Tapi nggak ada yang mau mereka. Karena saya tahu juga, karena mereka tahu kali ya. Saya itu kalau ngomong apa adanya. Kalau salah, terima salah. Kalau benar saya pertahanin, dan mereka ngerasa ya mungkin saya mempertahankan yang benar. Yang salah saya terima juga. Ini salah, keliru, gak apa-apa, salah ucap. Begitu, saya salah juga saya terima salah kok. Gak apa, kenapa kita harus fanatik gitu? Kenapa ketika kita memang disalahkan kita tidak menerima salah? Saya juga kadang diakui salah. Kamu salah baca, ya saya terima. Salah ucap, salah baca, iya. Mungkin saya juga nggak memikirkan bijak. Makanya saya begitu kan celah kan, saya mengucap baca saya al-bid'u, harusnya al-bid'u. Saya baca al-bid'u, salahin. Nggak apa-apa, ya udah, nggak apa-apa. Gitu kan? Baca apa lagi? Ya itu ya. Al-bid'u katanya. Iya, harusnya dia jamak taksir. Saya baca masdar. Oke, gak apa-apa, saya salah.
saya belum pikirkan juga. Gitu loh, salah pun saya diakui. Ya udah, kita akui aja kalau kita salah. Ya, kalau kita benar, pertahanin, kita berdebat dalam hal yang kita anggap benar, keluarkan dalil. Tapi karena begitu prinsipnya, ini orang-orang asal aja yang mereka sebenarnya orang-orang, saya akui kok kelebihan mereka, akui mereka tuh jago dalam ilmu nahwu, jago dalam ilmu sorof itu. Tapi kan saya juga termasuk jago ilmu nahwu dan sorof kan dari kecil. Jadi saya layanin mereka. Tapi karena tahu mereka tahu kalau saya ini jago juga nahwu dan sorofnya, dan mereka mencelanya nahwu dan sorof, akhirnya dia gak mau diskusi sama saya juga karena dia nggak menemukan kesalahan saya yang fatal di situ. Mereka menemukannya dari Ustadz Haris, dari saya gak fatal. Makanya akhirnya gak mau diskusi lagi. Ya udah, ini diakhiri. Mungkin sekarang saya nggak men-tag mereka lagi. Jadi saya mengakhiri karena mereka sudah tidak mau juga berdiskusi langsung sama saya. Mereka mencelanya sama yang lain, sama saya mereka gak menarik. Karena memang motif mereka itu ingin menjatuhkan sama ingin mencari kesalahan orang. Ketika berdiskusi sama saya dan mereka nggak tahu kalau saya salah dalam hal pandangan mereka, misalkan dari sudut pandang nahwu, ya akhirnya mereka jadi gak menarik kalau diskusi sama saya. Saya nggak bisa. Baik. Kita sekarang bahas ke usul fikihnya. Nah, tadi sisipan ilmunya. Kita kemarin sudah membahas tentang mujmal dan mubayyan. Nah, sekarang kita membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Wa nadhiru hadza. Dan permisalan hal tersebut, permisalan apa? Permisalan adanya mujmal dan mubayyan adalah anna. Jadi annanya itu adalah khobarnya. Anna minha, bahwa sesungguhnya dari haknya itu dhamirnya kembali kepada nususul kitab wa sunnah. Bahwa sesungguhnya dari nususul kitab wa sunnah itu ya ada muhkaman wa mutasyabihan, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Itu jadi dari permisalan adanya dari nas Al-Quran itu ada atau sunnah itu ada mujmal dan mubayyan, begitu juga ada yang muhkam dan mutasyabih. Bagaimana konsepnya kalau ada yang muhkam dan mutasyabih? Fayajibu irja'ul mutasyabihi ilal muhkami, maka wajib mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Kita baca syarahnya. At-taqsimur rabi'u min at-taqsimatil alfadi taqsimul alfadi ila muhkamin wa mutasyabihin. Bagian keempat dari pembagian lapat-lapat itu adalah pembagian lapat-lapat kepada muhkam dan mutasyabih. An-naw'ul awal muhkam. Al-muhkam wal muradu bil muhkami ad-dalu ala ma'nahu. Bagian yang pertama, yang muhkam, yang dimaksud dengan muhkam adalah ad-dalu ala ma'nahu, yang menunjukkan kepada maknanya. Ini muhkam, sesuai dengan maknanya. Sawa'an bitariqati sharihati au bitariqati dhuhuri. Sama saja. Ini bisa dibaca sawaan, bisa dibaca sawaun, terserahlah. Sawaan bitariqati sorohati. Sebentar. Sawaan bitariqati, ini bacanya gimana? Saya ragu bacanya. Baca sirohati apa sorohati? Ya, saya kalau ragu saya sampaikan, nggak masalah. Ini kita lagi praktik baca juga. Sawaan bitariqati sorohan. Ini dari soroha. Bentar. Soroha. Sawaan
Tidak, kita baca sorohati aja. Sawaan bitori kotis sorohati wa bitori kotis duhuri. Sama aja dengan jalan sori itu yang jelas, atau bitori kotis duhur itu yang tampak, ya, sama aja yang dohir jelas. Jadi kalau makna lafaz itu ini yang jelasnya atau yang tampaknya itu sama, itu berarti itu masuknya muhkam. Wa min amthilati dzalika, dan dari permisalan hal itu, dari permisalan al-muhkam adalah jadi khobar muqaddam. Apa mubtada muakharnya? Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ikhlas, qul, ucapkan Muhammad, huwa Allahu ahad. Huwa Allahu, dialah, itulah Allah, itulah Allah, itu ahad yang satu. Berarti ahad satu itu sorry jelas, berarti muhkam. Fa innahu muhkamun la yumkinu an yufassara bi khilafi dhahiri maknahu yufassar, bacanya jadikan mabni majhul. Maka sesungguhnya itu adalah ayat yang muhkam. Ahad itu muhkam. La yumkinu, tidak mungkin. Apa? Ini failnya adalah an yufassara, untuk ditafsirkan itu ahad atau ayat itu huwa ahad bi khilafi dhahiri maknahu, menyelisihi dhahir maknanya. Jadi kalau dikatakan Allahu ahad, Allah itu satu, maka itu muhkam, Allah satu, tidak mungkin dipahami dua atau tiga. Makanya Tuhan yang maha esa, Tuhan yang maha satu, tidak mungkin Tuhan yang maha banyak gitu. Tuhan yang maha tiga di atas ini, maka kita tidak membenarkan konsep yang menganggap ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang berhak disembah selain Allah, karena Allah itu satu. Dan juga tidak membenarkan ada konsep bahwa Allah itu satu dari yang tiga, begitu. Atau konsep, ya begitulah intinya, saya tidak sebut namanya. Ya. Jadi kita tidak membenarkan. Yang benar adalah Allah itu satu. Dan ini adalah muhkam, tidak mungkin kita pahami yang lain. Allah itu satu. Dan secara logikanya gampang ya. Secara logikanya gampang. Kita sendiri aja nih. Kalau dalam satu keluarga ada kepala keluarga banyak, istrinya satu, kira-kira gimana? Ada istri satu, suaminya 5. Ini gimana tuh? Anak siapa itu? Berantem itu. Nah itu, Tuhan itu satu. Makhluk banyak makhluknya, tapi Tuhannya satu. Yang menciptakannya satu. Yang diciptakan banyak. Alam semesta ini berjalan dengan begitu keteraturan. Kalau saja ada Tuhan banyak, mengatur ini, mengatur ini, mengatur ini, mengatur. Ini berantem itu Tuhan. Iya kan? Ini jauh aja nih kita nih imam. Kenapa imam? Kenapa diatur? Gak boleh orang itu berimam atau mengimami suatu kaum di wilayahnya tanpa izinnya. Karena itu sama dengan kudeta. Dan itu akan sebab pertikaian. Kayak diatur gak boleh, aturan agama. Makanya kalau ada lancang nih, kayak saya ini alamin, tiba-tiba datang orang dari luar sini, tiba-tiba jadi ngimamin tanpa diizinkan, langsung ke depan. Ini kalau orang bukan sabar, bukan punya kesabaran, misal saya gini, udah pasti berantem. Kamu siapa? Pasti berantem. Tapi ya gitu tadi nih. Ini orang jahil. Kalau begitu kita jangan ketemu sama orang jahil lagi. Ya gitu loh. Kalau sama-sama orang jahil berantem, ya udah saya mengalah gitu. Gak enak berantem, ngapain? Kita mencari keridhaan Allah. Kita misalkan saya jadi imam itu karena memang yang berhak. Karena gak ada lagi gitu loh. Ini kan wilayah saya. Kalau ada masuk dia kagak berhak. Saya mencari Allah, masih meridhoi saya dengan walaupun tidak jadi imam, saya pergi di tempat lain. Saya bisa ngimamin istri saya di rumah. Kan gitu. Kenapa saya harus berantem? Saya gak berantem. Tapi mungkin karena tahu saya itu orangnya gak suka berantem.
akhirnya berusaha untuk menutup saya misalkan, karena mereka nggak suka kalau diskusi emang nggak berani, nggak berilmu, tutupnya begitu, karena tahu kalau saya itu akan mengalah. Ya itu ya urusan kamu lah, karena Allah akan selalu membela gitu loh. Ini buktinya seperti itu, ketika di hari itu langsung begitu. Kenapa YouTube saya tiba-tiba melonjak? YouTube membela kan, oh ini orang ini layak untuk direkomendasi karena mempersatukan. Itu kan bilang gitu YouTube tuh, bukan YouTube, Facebook. Ini orang yang mempersatukan. Gitu loh. Jadi kalau saya diskusi sama mana-mana, diskusi sama Salafi, diskusi sama NU, diskusi sama Muhammadiyah, kita ini jangan fanatik gitu loh. Nah setelah jangan fanatik, kita harus mendengar berbagai pandangan, baru kita pilih yang lebih benarnya. Gitu aja. Saya itu lahir dari NU. Tapi kenapa ketika saya lahir dari mentang-mentang apakah dari NU benar semua gitu? Enggak juga, ternyata di NU banyak salahnya. Terus ada orang Salafi mendengar yang mereka nyebut Wahabi itu salah semua gitu Wahabi. Enggak juga, ternyata Wahabi banyak benarnya. Begitu loh. Paham enggak? Ini saya ini dari NU, lulus dari pesantren NU. Ketika ada orang Ustaz Salafi menyampaikan begini-begini, saya dengar, oh ini benar. Begitu loh. Ini benar sesuai dengan Al-Quran. Bahkan guru kami dari NU mengatakan gini-gini, ini salah, gak sesuai dengan Al-Quran, Anda salah. Guru saya salahin, kalau dia mau debat saya debat, guru saya gak masalah. Kalau saya mau debat, saya gak suka debat. Saya nyalahin tapi saya gak ngomong, di hati aja nyalahinnya, gitu, ini kamu salah nih. Guru saya salah, tapi di hati saya namanya. Saya gak ngomong sama dia, udah biarin aja. Tapi ya gak saya terima maksudnya. Tapi kalau maksa mau memaksakan sama saya, kan saya debat, gitu loh. Gitu. Tapi kan saya tidak ngomong sama di depannya, salah ini, tapi di hati salahnya. Artinya saya tidak nerima pendapat begitu, gitu. Gitu. Baik. Apalagi dari semua organisasi saya dengar, semua ustaznya saya dengar. Ini dari Persis, ini bukunya saya punya tuh. Bagus ini buku Al-Muyassar, menurut saya lebih bagus dibanding bukunya Hasan Haji itu, Abu Abdillah Matan Ajurumiyah. Tapi ini kan nggak terkenal, lebih bagus, lebih lengkap maksudnya, enak, tapi nggak terkenal. Yang Matan itu akhirnya tetap kita pakai yang terkenal. Tapi kan ini kita manfaatin ini untuk rangkuman. Jadi kita itu ambil manfaat dari siapapun. Jangan merasa udah benar sendiri, udah gak mau dengar lagi. Ini yang fanatik, ini kamu fanatik di atas pemahaman yang sempit. Kamu merasa benar, gak mau dengar dari orang lain. Nutup pembicaraan orang lain, nutup ilmunya orang lain supaya orang gak mau dengar. Kamu kok kamu kayak gimana? Itu kan menutup dakwah sama dengan menutup agama, gitu loh. Dan itu ada hukumannya dari Allah, gitu. Kalau diskusi mah boleh diskusi aja. Kamu merasa benar boleh sampaikan hujahnya, gitu. Saya akan layani kalau mau diskusi. Tapi kan nggak mau kalau diskusi, maunya main politik ya. Saya mau orang nggak suka main politik begitu. Apalagi politik kotor ngapain? Gitu loh. Nggak mau. Gitu. Kita karakternya tahu. Sebabnya umat Islam berpecah itu hubur riasah. Apa hubur riasah? Senang dengan kepemimpinan, ingin selalu ditokohkan. Saya nggak mencari ketokohan, nggak masalah. Saya itu dari kemarin nggak mencari ketokohan kok. Saya hanya menyampaikan ini yang benar. Kamu silakan ambil ketokohan, tapi ini saya pakai ini benar dan salahnya begitu. Karena ketika saya bilang ketokohannya kamu ambil apa aja, walaupun memang secara agama misalnya, saya nggak masalah. Cuma masalahnya jadi rusak gitu loh, aturan Islam ini jadi rusak. Baik begitu. Yang kedua, wana'uthani, bagian yang kedua adalah al-mutasyabi. Ada yang al-mutasyabi. Mutasyabih itu dari kata tasyabaha ya tasyabuhu. Tasyabaha ya tasyabahu, tasyabuhan. Ada tasyabuh. Tasyabuh itu artinya mirip. Mirip. Karena mirip mungkin ini jadi gak jelas gitu loh. Ini mirip gitu. Ada kemungkinan gitu loh. Nah, berarti gak jelas. Kita baca. Wa huwa labdud dalu ala ma'nayaini. Nah, karena mirip itu ada satu lafaz menunjukkan kepada dua makna. Bihaitsu yuradu bihi ahadul ma'nayaini. Dengan bihaitsu yuradu bihi, dengan dikehendaki dengannya, dengan dal itu, dengan lafaz itu adalah salah satu makna yang diinginkan, itu satu maknanya, tapi itu memungkinkan ada makna lain. Wa qad
Wa qad yufassiruhu mufassirun bil maknal akhari. Tapi kadang ada ahli tafsir menafsirkan dengan makna lain. Jadi maksudnya nih, kalau disebut mutasyabih adalah ada ayat atau ada dalil atau ada nas atau ada lafaz itu bisa mengandung dua makna. Yang dikehendaki dari lafaz itu adalah makna yang satu. Tapi kadang-kadang ada ahli tafsir memaknai dengan makna lain gitu. Coba kita baca. Wa min amsilati dzalika, dan dari permisalan hal tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Ini berarti mubtada muakhar. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami menurunkan adzikra, adzikir, itu Al-Qur'an. Faqauluhu, maka adapun firman Allah Ta'ala inna nahnu, sesungguhnya kami, yahtamilu an yurada bihil wahidul mu'addamu li nafsihi. Kalimat inna nahnu itu dalam bahasa Arab memungkinkan yang dimaksudkan dengan kalimat inna nahnu, sesungguhnya kami, itu adalah al-wahidul mu'addamu li nafsihi, seseorang, hanya satu orang yang mengagungkan dirinya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, kalau saya menggunakan kami pada sendiri, itu sedang mengagungkan diri. Makanya saya jarang menggunakan kami. Enggak, kalau dia sendiri. Saya sering pakainya karena ngerasa kami itu terlalu ini. Saya pakainya saya. Tapi akhirnya kadang-kadang jadi rusak. Kadang-kadang kita panggil kita gitu. Padahal untuk diri sendiri, yang orang lain panggil kita. Tapi kalau secara bahasa sebenarnya kami itu untuk saya dan orang lain. Tapi kadang-kadang penggunaan kata kami itu ada bentuk meninggikan diri. Saya jarang pakai kata kami. Wa yuhtamalu an yurada bihil jam'u, karena ada kata nahnu mutakalimah ghair itu, dan memungkinkan juga yang dimaksud dengan kata inna nahnu adalah al jam'u, banyakan. Fahada yuqalu lahu mutasyabihun, maka ini disamakan dengan mutasyabih. Kalimat kami itu kan memungkinkan untuk diri sendiri. Kalau saya kami tidak akan pernah, nah itu artinya saya sendiri sedang mengagungkan diri, padahal cuma sendiri. Tapi bisa disebut kami artinya saya sama orang-orang lain, nah itu berarti banyakan. Nah itu memungkinkan. Nah, dalam bahasa Arab itu begitu. Kalimat nahnu itu bisa digunakan untuk sendiri tapi sedang mengagungkan dirinya, membanggakan diri. Bisa juga disebut nahnu untuk dia dan orang lain, banyakan. Begitu dalam bahasa Arab. Li'annana nataraddadu fi hamlihi ala ayyil ma'nayaini. Karena itu bisa disebut nataraddadu fi hamlihi ala ayyil ma'nain. Kadang-kadang maksudnya kita itu bingung lah. Kita membawa mana yang mana gitu lah. Kan mutasabi itu kita itu kadang-kadang bingung. Mau dibawa kepada makna yang mana gitu loh. Apakah bawa mana ini atau mana itu, kan maknanya bisa dua. Faida ata qauluhu ta'ala, maka kita datang firman Allah Ta'ala, innama ilahukum ilahun wahid, annama ilahukum ilahu wahid, sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Wa qauluhu qul huwallahu ahad, dan firman Allah Ta'ala qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa dialah Allah yang satu. Arafna annal murada biqaulihi inna nahnu al-wahidul mu'adzamu li nafsihi, maka kita bakal ketahui bahwa yang disebut inna nahnu artinya al-wahid al-mu'adzamu li nafsihi, seseorang atau satu orang yang sedang mengagungkan dirinya. Jadi ada ayat yang muhkam,
Allah berfirman, sesungguhnya sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Allah berfirman, sesungguhnya Allah itu satu. Maka itu ilah. Dan ketika Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami ini artinya berarti mutasyabih. Maka dibawa maknanya ke muhkam, yaitu ilah itu satu, berarti Allah satu, tidak sama yang lain. Makanya yang menurunkan Al-Quran, Allah menurunkan, maksudnya Allah turunkan dengan izinnya sendiri gitu. Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran. Wa adamu ma'rifati qawaidit tasyabuhi wal ihkami min akbari asbabid dhalali. Nah, sekarang kaidah. Dan karena tidak tahu makrifat atau tidak tahu pengetahuan tentang kaidah mutasyabih dan muhkam. Jadi kita kaidahnya apa tadi? Kalau ada yang mutasyabih dan muhkam, pindahkan atau arahkan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Ini Ahlussunnah. Nah, gara tidak tahu ini, maka ketidaktahuan kaidah tentang hal ini, yaitu kaidah kalau ada ayat-ayat atau hadnas atau hadis yang mutasyabih dan muhkam, min akbari asbabid dhalali, dari sebesar-besar sebabnya kesesatan, alladhi yujadu inda ahlil bid'ah, yang ditemukan di sisi ahli bid'ah, ahli bid'ah. Jadi ketidaktahuan tentang kaidah muhkam dan mutasyabih menjadi sebab terbesar kesesatan yang ditemukan di dalam orang-orang ahlul bidah. Wa yujadu indal mukhalifina lil haqqi, dan diketemukan di sisi orang-orang yang menyelisihi kebenaran. Nah, itu pembahasan tentang muhkam dan mutasyabih. Besok kita akan bahas pembahasan tentang nasih dan mansukh. Itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.